Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Gilang Mahardika dari kelas 11 MIPA 4. Saya ingin menjelaskan tentang bentuk strategi perjuangan pasca kemerdekaan. Mari kita mengenang jasa pahlawan kita. Bersyukurlah kita sebagai pemuda Indonesia yang sudah merasakan kemerdekaan negara ini. Para pahlawan telah rela mengorbankan nyawa dan harta bendanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengenang dengan cara mengingat kembali perjuangan mereka. Ada dua bentuk perjuangan. Yang pertama, ada perjuangan bersenjata. Apa sih perjuangan bersenjata? Perjuangan bersenjata yaitu perjuangan untuk merebut kemerdekaan dengan menggunakan senjata dalam meraih kemerdekaan atau kebebasan. Yang kedua, ada perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi yaitu perjuangan yang dilakukan dengan cara berdialog dengan pihak musuh untuk mencapai keuntungan di pihak delegasi. Nah, yang pertama tadi ada perjuangan bersenjata. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 sampai 20 November 1945. Yang kedua, ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Dan yang ketiga, ada Puputan Margarana. Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946. Ini adalah salah satu ucapan dari Bung Karno yang berisi, Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Maknanya, usaha harus seimbang dengan doa. Bila doa saja itu tidak cukup. Kita harus menyeimbangkan dengan usahanya. Nah, yang tadi pertama ada pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 sampai 20 November 1945. Kamu tahu Bung Tomo? Yaps, beliau merupakan pemimpin pertempuran di Surabaya. Bung Tomo dengan tegas menolak ultimatum dari Inggris yang dipimpin oleh Majen Isi Mersich. Isi ultimatum tersebut ialah para pejuang Indonesia harus menyerahkan diri paling lambat 10 November 1945, pukul 6 pagi. Apa reaksi Bung Tomo dan arek-arek Surabaya? Mereka memilih tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran pada tanggal tersebut akhirnya pecah dan berlangsung selama 3 minggu. Nah, yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi penipuan. Awalnya, Nica dan sekutunya datang ingin membebaskan tawanan perang. Setelah bebas tawanan perang,
malah dipersenjatai. Pimpinan sekutu Brigjen Battle berusaha menguasai desa-desa di Ambarawa, namun ditentang oleh TKR. TKR disebut juga Tentara Keamanan Rakyat. Dalam pertempuran itu, Letkol Isdiman gugur dan digantikan Kolonel Sudirman. Pengepungan Ambarawa dari Banyumas, Salatiga, Surakarta, dan Yogyakarta berhasil dilakukan sehingga pasukan sekutu mundur pada tanggal 15 Desember 1945. Hingga saat ini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Infanteri di Indonesia. Nah, yang terakhir ada Puputan Margarana. Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946. Sudah melakukan perundingan Linggarjati yang menyatakan bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto Belanda masih ingin menguasai Bali dan mendirikan negara Indonesia Timur. Tentunya, pejuang di Bali saat itu menolaknya, dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran dengan Belanda pecah di Tabanan. Mulanya, I Gusti Ngurah Rai bisa memenangkan perlawanan, namun Belanda meminta tambahan pasukan dan berhasil memukul mundur pasukan I Gusti Ngurah Rai, dan beliau gugur dalam pertempuran tersebut. Nah, yang kedua ada perjuangan diplomasi. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 11 November 1946. Yang kedua, ada Perundingan Renville. Perundingan Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Dan yang ketiga, ada Konferensi Meja Bundar atau bisa disingkat KMB. Konferensi Meja Bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nah, yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 11 November 1946. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Pada tanggal 11 November 1946, Indonesia diwakili Sultan Syahrir, Ahmad Ghani, Susanto Tirtoprodjo, dan Muhammad Rom. Pihak Belanda diwakili Schermerhorn dan penengah dari pihak Inggris diwakili Lord Killer. Hasil dari perjanjian ini antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. RI dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat, atau bisa disingkat RIS. Dan yang terakhir, RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, yang kedua ada Perundingan Renville. Perundingan Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Saat itu, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Dihadiri pula Komisi Tiga Negara yang diwakili oleh Richard Kirby, Paul van Zielen,
Frank Graham. Adapun hasil dari perundingan ini ialah yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Dan yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, yang terakhir ada konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Pada saat itu, Belanda diwakili Mr. van Mersven. Perwakilan Indonesia diwakili oleh Muhatta dan delegasi UNCI ialah Krischle. Adapun hasil dari konferensi meja bundar ialah yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau bisa juga disingkat RIS. Yang kedua, masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. RIS harus membayar utang-utang Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Dan yang ketiga, RIS mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.